Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk isim yang kedua yang dia tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah, yaitu isim maksur. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiru alifun lazimatun. Dan pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Yaitu di sini maksudnya dia tanda rofa nasab dan jarnya muqaddarah gitu ya. Kemudian di sini harus dia isim mu'rab ya. Kalau mabni walaupun terakhirnya ada alif lazimah itu bukan isim maksur. Misalnya hadza ya. Hadza ada alif terakhirnya ya. Yang selalu ada alifnya. Ini isim mabni jadi bukan isim maksur. Kalau isim maksur harus dari isim mu'rab. Kemudian dia harus alifnya lazimah. Kalau tidak lazimah cuman satu tanda i'rab itu bukan isim maksur. Misalnya semua sitah ketika mansub ya. Misalnya abaka, aba itu ada alif tapi tidak lazimah, maka bukan isim maksur. Karena syarat isim maksur alifnya harus lazimah. Ketika rofa, nasab dan jar itu tetap ada. Nahwu contohnya al-fata wal mustafa wa musa wa hubla. Contohnya al-fata, mustafa, musa dan hubla. Al-mustafa, musa dan hubla. Wa yusamma maksuran dan dinamakan isim maksur. Nah ini untuk tanda-tandanya itu kalau dibuat PDF itu agak berubah dari aslinya ya. Jadi asalnya di situ spasi-spasinya itu agak beda dengan yang aslinya. Kemudian syarahnya oleh Syekh Al-Wusabi hafizahullah wa qaluhu wa yusamma maksuron dan dinamakan isim maksur. Kalau di aslinya itu ada tanda kurung, cuman kalau dibuat PDF kurungnya itu berubah-ubah. Jadi kurungnya dihapus. Perkataan beliau dan dinamakan maksur ya. Al-maksur, maksur ini maksud makhudun minal qasr, diambil dari kata al-qasr. Wa lugatan al-qasr secara bahasa artinya al-habsu. Lianahu mahbusun anil maddi, karena dia ditahan dari mad ya. Au an zuhuril harokat. Jadi ada dua penafsiran dari isim maksur itu. Yang pertama dia lawan dari mamdud gitu ya. Mamdud kan di dimamdudkan ya, ada hamzah di ujungnya. Atau penafsiran yang kedua adalah terlarang dari menampakkan harokat. Wa ta'lilul awal ansabu biqolihim al-maksura wal mamduda. Sedangkan taklil yang pertama yaitu mahbusun anil maddi ya. Ini lebih mencocoki dengan perkataan mereka karena kalau maksur itu digandengkannya pasangannya kalau maksur dan mamdud gitu ya. Wa nama kudirat fihi larokat li ta'dzuri tahrikil alif. Hanyalah dimuqaddarahkan atau tidak dinampakkan harokat pada isim maksur, baik itu marfu, mansub atau majrur, karena terhalangnya memberi harokat kepada alif. Jadi harokat itu dhamma, fathah, kasroh. Kalau sukun itu bukan harokat ya, dia namanya hasful harokah. Nah alif ini selalu sukun, tidak bisa diberi harokat. Makanya dia tandanya dengan muqaddarah. Nah kemudian mengapa tidak kita katakan saja mabni gitu ya. Misalnya di sini taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Ini kalau di aslinya ada kurungnya ya, dalam tanda kurung.
Nah, di situ al-fatha yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur, tapi sama bacanya al-fatha. Mengapa tidak kita katakan saja dia mabni gitu ya? Karena ini dia ada tanwinnya. Kalau alif lamnya dihapus ya ja'a fatan, ro'aitu fatan, marartu bi fatan. Sedangkan tanwin itu tidak masuk kepada isim mabni ya. Makanya di sini dikatakan tetap dia mu'rab. Nah, dia kalau ada tanwinnya alifnya dihapus ya cara pengucapan. Jadi bacanya fatan gitu ya. Alifnya hilang. Kemudian alifnya nanti ada dua bentuk, ada yang lurus seperti aso ya, aso. Al aso itu alifnya lurus, ada yang bengkong seperti ini ya, bengkok gitu ya. Al fatah bengkok. Cuman kalau bengkok ketemu domir ya, dimudahkan ke domir maksudnya, itu berubah jadi lurus dia. Misalnya fataka ya, fataka alifnya tadinya bengkok jadi lurus. Al-fatah biya dalam silati mu'rabun biarokatin muqaddaratin alal alifi mana min dzuriha at-ta'adzuru. Maka lafaz al-fatah pada contoh-contoh ini mu'rab dengan harokat muqaddarah pada alif yang menghalangi menampakkannya adalah ta'adzur. Jadi ini namanya ta'adzur ya. Yang sebabnya itu ta'adzur, yaitu memang benar-benar tidak bisa. Nanti ada lagi sebabnya itu sikol ya, sikol itu berat. Ini nanti setelahnya ya, yaitu isi mangkus. Dia bisa tapi berat, makanya diringankan jadinya muqaddarah dia. Nah, ini berlaku untuk yang munsorif ya. Jadi dia maksudnya domah muqaddarah atau muqaddarah, kasroh muqaddarah. Nanti kalau ghairu munsorif ya majrurnya fathah muqaddarah. Ini menurut mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama mengatakan kalau dia majrur kemudian ghairu munsorif dari isim maksur, maka majrurnya dengan fathah muqaddarah. Kecuali kalau dia mudhof atau ada alif lam ya. Itu nanti ya berubah seperti hukum asalnya, yaitu tanda kasroh. Kasroh muqaddarah. Tapi ada juga pendapat lain, yaitu yang masyhur itu nisbatnya ke Ibnu Falah ya. Dalam kitab beliau Al-Mughni itu mengatakan tetap majrur dengan kasroh muqaddarah. Alasannya karena kalau fathah itu kan karena berat ya. Isim ghairu munsharif di fathah ketika majrur karena berat. Nah, ketika muqaddarah berarti nggak ada berat-beratnya sama sekali ya, sehingga tetap dengan kasroh. Karena ilatnya sudah hilang, karena beratnya itu sudah nggak ada, jadi tetap dia dengan kasroh. Ini pendapat yang kedua, jadi boleh milih yang fathah muqaddarah atau kasroh muqaddarah, tidak perlu ribut gitu ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.